Halo, jumpa lagi dengan saya Om Joni Ray. Di sini kali ini saya mau membahas soal sepedaan jarak jauh. Kali ini lanjutannya Om ya, lanjutannya yang kemarin. Kalau hari ini lanjutan yang kemarin, besok lanjutannya hari ini ya gitu. Nah ini kalau sepedaan jarak jauh itu ada yang nanya sama saya, sepedaan jarak jauh itu barangnya dibawa gimana? Sebetulnya ada berbagai macam. Ada yang dibawakan, dikirimkan, atau bawa sendiri. Nah, yang kali ini kita bahas yang bawa sendiri. Di sini saya mau membahas adalah 2 tas yang akan saya pakai jalan-jalan. Berarti tas ini yang pasti Om Joni bawa ya? Atau ada lagi? Atau memang ini tas khusus apa gimana? Ini tas yang terutama yang saddlebag yang di belakang ini menurut saya fiturnya lain dari saddlebag yang lain. Mungkin banyak teman-teman pendengar pelihat yang sudah pernah lihat saya pakai tas yang lain, tapi ini agak beda. Nanti saya jelaskan. Nah, tas ini saya pakai yang di top tube. Jadi ini dari Brooks England, namanya Skip Top Tube dan ini Skip Saddlebag. Untuk ukurannya yang Skip Saddlebag ini yang 8 sampai 10 liter. Gitu. Nah, bedanya apa? Mari kita lihat dari mulai bagaimana memasukkan barang-barang ke saddlebag ini. Oh, itu perlengkapannya Om Joni. Misalnya kita membawa sejumlah pakaian. Untuk praktisnya, saddlebag ini tidak turun dari sepeda. Karena ada beberapa tas itu ketika dipasang untuk menarik barangnya, kita harus narik saddlebagnya sekalian. Tapi tidak begitu dengan yang ini. Ini ada kantongnya khusus, barangnya kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan di sini, kita bisa taruh di saddlebagnya. Jadi ini kayak selongsongnya gitu ya. Jadi ini ada tempat, ini tasnya. Istilahnya banyak yang bilang, ada yang bilang dry bag. Karena apa? Karena dengan tas ini dijamin kering. Nah, nanti di sini bisa ditekuk seperti ini, lalu dikancing. Nah, seperti yang Anda lihat, menggelembung ya Om? Menggelembung. Ini umum terjadi karena apa? Karena supaya dia tahan air, kedap. Kalau kedap jadi menggelembung. Nah, enaknya apa? Barangnya sedikit, anginnya banyak. Kalau Anda masuk angin masa enak? Kan enak ya? Enak. Nah, jadi bagaimana anginnya harus dikeluarkan. Anginnya harus dikeluarkan. Saya ambil koin, kita kerokan. Oh enggak, kali ini enggak. Brooks ini sudah memikirkan, di sini ada valve-nya. Di sini ada setelannya. Ini dibuka, terus ditekan. Oh, keluar ya Om? Keluar. Jadi ini enggak dikocok, maksudnya enggak usah di apa-apa, kan ditekan gini aja. Keluar. Ditekan dulu, baru keluar. Betul, ada yang perlu diapakan untuk keluar ya. Ini enggak usah, ini dipetes gini aja sudah keluar. Kalau sudah keluarnya ya Om ya? Cepat. Kalau lama kan nanti videonya jadi lama. Iya, betul. Nah, kalau sudah keluar baru valve-nya ini dikunci lagi. Nah, anginnya enggak masuk lagi. Dada jadi mengecil. Fungsinya supaya ketika isinya banyak, benar-benar tas ini bisa padat, tidak gelembung, tidak membesar karena udara. Ya, kita andaikan isinya cukup segini ya. Mari kita lanjutkan bagaimana memasang cangkangnya ini di sepeda. Yang bagusnya, Brooks ini sudah menyediakan velcro khusus untuk bagian atas. Ini. Oh, kenapa? Di sini sudah ada velcro kecil lagi untuk di bagian yang sudah ada sekat-sekatnya ini. Sekat-sekat ini menyesuaikan panjang saddle, tinggi seat post, itu sudah dikunci. Supaya apa? Kalau sudah dipasang sini dia nggak lari ke kiri, nggak lari ke kanan. Enaknya kalau dipasang itu sudah tidak bingung
ada beberapa tas seperti gini itu nanti kalau miring kita harus nyetel yang di kanan ditarik nanti dia gini, metode gini. Kalau yang di sini ke narikan, yang di sini kelonggaran jadi gini, ditarik gini, jadi akhirnya menjadi seni tarik-tarian. Wah, tarik sini, tarik sana. Nah, mari kita coba ya. Padahal di sepeda saya ini ada pangkon lampu belakang, tapi tidak ganggu. Kok tahu Om? Ya karena sudah saya coba, jadi pasti tidak ganggu. Kayak orang lama loh, jadi tanya-tanya sendiri, dijawab-jawab sendiri. Nah ya apa kamu nggak tanya-tanya? Kok tahu Om gitu loh? Ya tahu. Nah, jadi tinggal masang gini aja. Nggak usah bingung. Nyambungnya langsung ke bawah ya Om. Ya, jadi nggak usah bingung. Ini lurus enggak? Karena tadi kan sudah disenter sama sekatnya tadi itu. Oh iya. Sama velcro yang di tengah kecil tadi. Jadi nggak perlu. Wah ini. Nah, kadang-kadang masang gini aja. Kalau bingung nentukan kiri kanannya, jadi lama kan. Nah, lalu ini dibuka. Bahan logamnya ini aluminium, jadi tahan lama, tahan karat. Juga di bagian yang ketemu seat post ini sudah diberi bagian lain, jadi ini kayak Odura, ya ini dibedakan. Jadi ini lebih apa ya? Keset, lebih friksinya lebih tinggi, jadi tidak gampang miring-miring gitu. Tapi yang ketemu frame logam, yang ketemu frame seat post ini atau frame itu dikasih lapisan. Jadi berusaha sebisa mungkin tidak merusak sepedanya. Biar nggak bunyi-bunyi juga kali Om ya. Iya, kalau lontang nanti dikira kentongan. Nah iya. Kalau sepeda ting 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 gitu. Jadi kok kentongan Om. Ya. Oh, sesimpel itu Om ya. Ya, gini aja sudah. Ya. Nah, ini yang saya suka dari tas ini daripada tas yang lain tuh gini. Bentuknya ini besarnya di ujung, pangkalnya kecil. Nah, ini kan jadi orang tuh kan lebih senang kalau ujung yang ada beberapa yang senang pangkalnya gede, tapi ada orang juga yang lebih cocok ujungnya yang besar. Iya. Iya toh. Kenapa? Kalau kita naik sepeda, posisi kaki kan di sini. Betul. Ya. Seringkali saddlebag itu gembung di sini. Kalau kita ngayuh, ketatap. Karena pahanya akan lewat-lewat di sini kan. Nah, Brooks yang Scape ini spesial. Yang ketemu seat post ini kecil, besarnya di belakang. Oh. Jadi ketika saya memakai tas ini, seperti yang juga nanti bisa dilihat di video singkat dan di foto-foto itu, kaki saya ketika di sini ini merasa lebih leluasa. Jadi gini tuh ketabrak. Kalau mungkin Anda mikir alah, nggak ngaruh lah Om. Iya, kalau jaraknya 20 kilo nggak ngaruh. Kalau Anda ratusan kilo di paha ini ketatap ini ya lama-lama ngaruh. Kadang-kadang ada yang beler, ada yang beset, ada yang nggak enak. Intinya membuat tidak jadi nyaman ya. Tidak nyaman, ya. Karena kan bagian paha dan sekitarnya itu perlu kondisi yang nyaman ya. Oh iya, harus dijaga. Jadi dia sempit ketika di seat post ini, melebar ketika sudah menjauhi seat post ini. Nah, dari sini itu kelihatannya simpel, tapi ini benar-benar poin besar untuk kita yang suka bersepeda dan suka membawa barang di
tipe saddleback ini. Nah, sudah terpasang seperti ini, tinggal masukkan barangnya. Aduh, kuda. Oh. Nah, tinggal masukkan gini aja. Nah, ini kurang nyempit, buka lagi. Masuk ini dari belakang ya Om? Iya, dari belakang. Di posisi yang besar tadi itu ujungnya? Iya, benar. Jadi kalau yang posisi besar gitu cocok untuk buat masuki dari belakang. Ya. Ya. Nah, sudah, ini biasanya tas. Ini nanti ya dikait seperti ini. Loh, nggak sampai masuk semua gitu? Apa itu? Itu loh, apa tadi? Ininya. Nah, ini kan kaitnya ini. Ini supaya kalau ditali dari belakang begini, ini supaya tidak tidak ke kiri ke kanan ya. Ya. Jadi ini kalau ditarik, ini ditarik itu, nah, dia kan mendekat ke sepedanya, tapi tidak ke kiri ke kanan. Jadi mau ke kiri kanan gimana lepasnya, kan ditahan. Iya betul. Kalau ini masuk di dalam semua, dia malah kadang-kadang melihat gini, keluar dari kanan, keluar dari kiri gitu. Nah, jadi biasanya gini. Nah, biasanya saya pasangi lampu di belakang ini. Ini ada tempat untuk lampunya. Oh, memang ada tempatnya Om ya, Mas ya. Ya. Seberapa jauh si kait ini mau dikaitkan, ada pilihan sekatnya. Misalnya ini dikaitkan di sini, nggak apa-apa. Misalnya Anda punya saddleback kecil, numpang di sini juga bisa. Misalnya Anda punya sandal dikaitkan di kiri kanan, itu kalau ada sekatnya ini, talinya lebih aman karena enggak melorot ke depan, enggak melorot ke belakang. Ini fungsinya sekat-sekat ini. Jadi saddleback skip dari Brooks ini benar-benar sederhana tapi mewakili permintaan kita yang ingin sepedaan jauh dan bawa tas di belakang ini. Memang katanya simpel sekat-sekat ini, tapi ketika digunakan berfungsi banyak. Ini menjelaskan lagi yang di awal tadi saya bilang, apa bedanya tas begini sama yang langsung jadi satu. Ini kan yang terpisah dua. Bedanya kalau kita sampai atau kita mampir, itu kan kita mau ngambil barang bawaan kita. Nah, itu nggak usah buka tasnya lagi. Cangkangnya ini tetap, kita ambil aja tasnya ini lagi. Sudah. Jadi tidak perlu bongkar ya Om? Tidak perlu bongkar, ya. Jadi ini bisa dibawa atau mau ditambahi atau mau apa, dikembalikan lagi bisa. Jadi tidak perlu nurunkan, masang atau ngelepas tas ini kalau belum selesai. Nah, ini yang untuk yang di belakang. Sedangkan, ini untuk masuk yang di belakang Om ya? Ya, ini yang untuk masukkannya di belakang. Om, saya bener Om. Itu apa ya? Nggak, waktu kita kayu itu dia nggak, apa istilahnya, gondol-gandul itu apa sih? Oh, goyang-goyang? Iya. Enggak. Saya coba tidak. Dia minim. Ini nanti kan bisa lebih ditarik lagi. Okay. Ya, ini bisa ditarik lagi gitu ya. Kalaupun masih kurang, kembali lagi yang ke sekat tadi ini. Sekat tadi ini bisa diadjust lagi Om ya. Kasih ini kayak krek-krekan velcro ini ke sadelnya. Jadi lebih diem. Jadi enggak ke kiri kanan, ini lebih anteng gitu. Nah, ini yang untuk yang belakangnya ya. Jika tas seperti ini ada fungsi kesekiannya, yaitu sebagai slapboard. Kalau di sini ada lumpur, yang kotor kan bagian sini ya. Jadi enggak kena baju-baju kita gitu. Kalau sepedaan jarak jauh ini perlu banget karena kalau jalan baja-baja itu waktu keadaan kering itu kan tidak enak ketika kena lumpur. Nah, yang belakang tuh biasanya kelindung di sini. Itu cuciable Om? Cuciable. Ini kan anti banyu Om. Oh, ya, ini anti banyu ini. Karena namanya orang sepedaan jauh itu kan tidak mungkin hujan kita nepi dulu. Iya. Terabas. Jadi speknya memang spek waterproof.
Nah, ini yang belakang. sekarang yang di top tube. Yang di tengah ini Om ya. Top tube ini jadi ini top tube bag, jadi top tube ini bagnya. Fungsinya apa? Ini untuk makan. Jadi semua makanan apa itu taruh di sini. Resletingnya simple, bisa satu tangan gini. Jadi sudah, kalau dengan TT bar ini saya biasanya senden di sini, kalau lapar ngambil makannya di sini. Dari boxnya ini sudah disediakan 2 velcro di bagian bawah dan 1 di bagian depan supaya dia bisa lebih fleksibel. Walaupun agak goyang-goyang gini, ini perlu supaya tidak, kalau terlalu tegak terus kadang-kadang juga sakit ya kalau kena gini, kalau dia tidak bisa fleksibel untuk mengikuti ya. Resletingnya anti air juga ya Om. Anti air ini seperti ini. Resletingnya sudah ada pengamannya. Jadi kalau ditutup ujungnya ini sembunyi ada karetnya ini. Untuk jadi dikasih pengaman supaya airnya nggak masuk Om ya. Ya. Bedanya ada beberapa bag seperti ini itu velcro-nya ini nempel dari tasnya. Benar. Yang ini enggak, ini terpisah. Jadi si velcro-nya ini terpisah. Walaupun frame saya ini kecil sekali, velcro ini masih bisa berfungsi. Nah, bisa diputar gini aja sudah bisa. Dan ini bisa dipindah ke tengah, kalau lebih suka ke tengah bisa dipindah-pindah. Kalaupun tidak suka yang ini juga bisa ganti velcro yang model lain. Jadi velcro dan bagnya terpisah, tidak yang nempel. Ada plus minusnya. Yang nempel itu mungkin bisa rusak, kalau rusak tidak tergantikan. Tapi ada beberapa yang lebih senang model begini karena lebih fleksibel. Nah, itulah 2 tas yang menemani saya perjalanan dari Gilimanuk ke Denpasar pada waktu itu, sambil membawa, waktu itu tidak bawa terlalu banyak barang, itu di belakang dan untuk makanan di depan. Mungkin Om Momen ada pertanyaan apa seputar 2 tas ini? Kalau saya lihat kan kelihatannya kecil-kecil Om ya. Iya. Tapi untuk perjalanan yang tadi Om Joni bilang sampai 100 atau 200 kilo ini sudah cukup ya? Sudah dibuka. Kalau 100 kilo aja sebetulnya tidak bawa tas ini sudah 2 tas ini sudah cukup. Kan ada kantong baju di belakang tuh biasanya itu cukup. Tapi kalau yang harus menginap, ya lihat-lihat menginapnya berapa. Sama siapa? Oh ya, sama siapa juga, jemput apa, itu juga benar. Nah, kalau sama siapa itu bawa apa aja, sampunya bawa berapa liter ya. Kalau sampunya yang keramas ya, sering keramas ya kan, habis sepedaan itu kan gatal-gatal semua, harus keramas. Nah, itu bisa dibawa di sini. Tapi kalau 2 liter ya keberatan. Secara space ini 8 sampai 10 liter. Tapi tidak saya sarankan membawa sampo 10 liter. Bawa yang sasetan itu aja. Ya, betul. Sebetulnya gini, ini bawalah barang-barang atau pakaian ganti itu yang sifatnya mudah kering dan ringan. Biasanya kainnya polyester, jadi bukan kain katun. Ini kan kain katun ya, kalau kena air memel. Iya. Memel, berat, bau. Kalau kain polyester itu kan kena air, di gini-gini kan di angin-angin sedikit sudah kering. Kena keringat, cuci ala kadarnya gini, gantung kering, masuk lagi. Atau beberapa di jalan itu diputar di sini Om, terus dikasih strap gitu. Nah, ini kan ya sekali lagi disekat-sekatin supaya nggak jatuh. Nah, nanti keringnya di jalan, ditaruh di belakang sini. Nah, seperti itu. Jadi itulah fungsi-fungsi top tube bag dan saddle bag dari Brooks England. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan bila berkenan bisa mensubscribe channel kami. Terima kasih.